Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Yuliani, moderator di kelompok 7. Dengan anggotanya saya sendiri dan teman kita Indah Rosmawati. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori-teori pendidikan dalam aliran baru. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Nurhayati Mufidah, dan teman-teman yang saya banggakan yang sudah menonton video ini. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Tujuan dari penulisan makalah ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan dan pengenalan tentang taman siswa. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan apa itu INS. Dan yang ketiga, untuk mengetahui teori neuroeducation. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang taman siswa. Taman siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1992 di Yogyakarta. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dilihat dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dituangkan dalam sekolah taman siswa, sekolah ini tidak hanya mengajar siswa dari sisi kognitif saja, tapi juga efektif dan psikomotorik, tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan dari siswa itu sendiri. Di dalam makalah ini juga terdapat sejarah yang bisa teman-teman lihat di makalah yang sudah saya kirimkan. Yang kedua, saya jelaskan kembali, ada yang kedua di situ konsep pendidikan taman siswa. Konsep yang dikenal dalam pembelajaran taman siswa ini dikenal sebagai Among Metode. Among berarti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Guru atau dosen di taman siswa disebut pamong yang bertugas mendidik dan mengajar. Sistem Among mengharamkan hukum disiplin dengan paksaan atau kekerasan, karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Selanjutnya di dalam taman siswa ini ada namanya asas dan tujuan dari taman siswa itu sendiri. Asas yang pertama bernama asas kodrat, yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk satu dengan kodrat alam semesta ini, karena manusia tidak terlepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam. Sebaliknya, manusia akan mengalami kebahagiaan jika ia dapat merasa menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung segala hukum kemajuan. Asas yang kedua, asas kemerdekaan, yang berarti karunia kodrat alam kepada semua makhluk manusia yang memberikan kepadanya hak swawasea dengan selalu mengingat syarat-syarat tertib damainya hidup bersama. Asas yang ketiga, asas kebudayaan, yang berarti keharusan untuk memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Dalam memelihara kebudayaan nasional itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, guna hidup rakyat lahir batin dalam tiap-tiap zaman dan keadaannya. Asas berikutnya, asas kebangsaan, mengandung arti adanya rasa satu dengan bangsa sendiri dalam suka dan duka, dan dalam kehendak untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa. Dan yang terakhir, terdapat asas kemanusiaan, mengandung arti wujud. Kemanusiaan itu adalah dharma tiap-tiap manusia yang timbul dari akal dan budinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan yang kedua dari teman kita Indah Rosmawati. Saya Tri Yuliani, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjuti materi yang bagian B, yaitu Indonesia Netherlands School atau INS Kayu Tanam. 1. Aplikasi pendidikan menurut Muhammad Syafi'i atau INS Kayu Tanam. Kurikulum yang dikembangkan Muhammad Syafi'i merupakan kurikulum untuk pendidikan dasar. Meskipun demikian, untuk tahun-tahun awal sekolah dasar, ia menghendaki kurikulumnya berupa materi pendidikan sekolah. Ada beberapa mata pelajaran yang dibahas Muhammad Syafi'i secara khusus, yaitu bahasa ibu, menggambar,
membersihkan sekolah dan kelas, berkebun dan bermain-main. A. Metode pendidikan. 1. Sekolah kerja. 2. Pekerjaan tangan. 3. Produksi atau kreasi. B. Implikasi pendidikan. 1. Mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional. Yang kedua, mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Ketiga, mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. 4. Menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, mendidik anak-anak agar mandiri tanpa tergantung pada orang lain. 2. Peranan pendidikan menurut Muhammad Syafi'i atau INS Kayu Tanam dalam perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Peranan pendidikan INS Kayu Tanam terlihat dalam beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidikan INS Kayu Tanam dalam bidang kelembagaan, antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan seperti ruang rendah atau 7 tahun setara SD untuk masa sekarang, ruang dewasa atau 4 tahun sesudah ruang rendah setara sekolah menengah untuk masa sekarang, dan sebagainya. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, sudah banyaknya sekolah-sekolah yang memasukkan materi atau unsur keterampilan kerajinan atau menggambar, pekerjaan tangan dan sejenisnya dalam setiap mata pelajaran, menandakan bahwa pandangan Muhammad Syafi'i memang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran pendidikan kepada anak-anak Indonesia. Yang ketiga, dan bagian C yaitu neuroeducation. 1. Pengertian neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisiplin. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak. Yang kedua, tujuan neuroscience. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Yang ketiga, neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini atau PAUD. Sejak dipublikasikannya temuan-temuan di bidang neuroscience, khususnya fakta mengenai otak anak, pertumbuhan PAUD di Indonesia berkembang pesat. Terlebih lagi, temuan di bidang neuroscience tersebut turut mengantarkan para psikolog pada kesimpulan bahwa usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas atau golden age. Dalam hal ini, seorang psikolog terkemuka Howard Gardner menyatakan bahwa anak-anak pada usia 5 tahun pertama selalu diwarnai dengan keberhasilan dalam belajar mengenai segala hal. Senada dengan Gardner, Deborah Stipek atau dalam Adi W. Gunawan 2003 menyatakan bahwa anak usia 6 atau 7 tahun menaruh harapan yang tinggi untuk berhasil dalam mempelajari segala hal, meskipun dalam praktiknya selalu buruk. Setidaknya terdapat 3 perbedaan mencolok antara anak-anak yang masuk di lembaga PAUD dengan yang tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai aliran teori pendidikan yang baru. Di sini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika mengalami kekurangan dan kelebihan dalam pembuatan makalah maupun cara mempresentasikan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.